Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.000 pulau yang terbagi menjadi wilayah-wilayah yang menghasilkan suku budaya khas mereka sendiri, baik itu dalam seni tari, makanan, budaya, dan juga bahasa. Indonesia adalah negeri yang sangat indah dan sangat menawan, surga nyata di bumi. Namun, di balik semua keindahan itu, terdapat sebuah penyakit yang diam-diam menyebar ke seluruh Nusantara. Sampah. Saat ini, sampah sangat mudah ditemui di mana-mana, baik di halaman rumah, jalanan, selokan, maupun di sungai. Banyak orang enggan untuk membuang sampah pada tempatnya. Indonesia memang sulit untuk lepas dari masalah sampah. Permasalahan yang belum kunjung membaik ini tentu akan memunculkan suatu pertanyaan. Kapan kelarnya? Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 ingin membantu mendiskusikan permasalahan ini dengan harapan kita dapat membuat suatu solusi untuk membantu meringankan penumpukan sampah ini. Dimulai dari kota kita, yaitu kota Jakarta dan juga Bengkulu. Berikut adalah diagram jenis sampah di Jakarta yang 59%-nya didominasi oleh sampah organik. Contohnya adalah sisa makanan, kertas bekas, daun-daunan kering, dan lain sebagainya. Sedangkan 41% sisanya didominasi oleh sampah anorganik. Contohnya adalah botol plastik sekali pakai, styrofoam bekas makanan cepat saji, kaleng minuman, dan yang lainnya. Jenis sampah yang ada di Bengkulu terbagi menjadi dua, yaitu 83% sampah organik dan 17% sampah anorganik. Sampah organik contohnya kayu, kertas, kelapa, daun, akar, kardus, bambu kulit, durian, pinang, ketapang, serabut, pohon jagung, dan mangrove. Dan yang anorganik contohnya adalah plastik, botol kaca, busa, kain, sepatu, pipet, sendal, tutup botol, dan lain-lain. Berikut ini adalah grafik tahunan jumlah sampah pada kota Jakarta dan Bengkulu. Pada tahun 2019, Jakarta memiliki kurang lebih 502.136 ton sampah dan kemudian memiliki peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai 506.678 ton sampah. Sedangkan pada kota Bengkulu pada tahun 2019 memiliki kurang lebih 29.033 ton sampah dan juga kemudian memiliki peningkatan pada tahun 2020 sehingga mencapai 29.443 ton sampah. Lalu, memangnya kenapa sih semua ini itu penting? Ya, sebenarnya banyak sekali dampaknya. Sampah yang berserakan di mana-mana ini sangat mengganggu keindahan alam, kebersihan lingkungan, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, dapat juga menyebabkan kerusakan ekologis dan pencemaran tanah, udara, dan juga air. Dapat juga menyebarkan penyakit dan mengganggu estetika suatu daerah. Terus, untuk semua ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, sebenarnya solusinya juga banyak sekali. Tapi untuk yang paling sederhananya, yang bisa kita lakukan secara mandiri, yaitu 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Apa sih 3R itu? Simak berikutnya ya. Yang pertama yaitu reduce. Setelah semua sampah diolah, untuk meringankan pengolahan tersebut dapat dengan menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai ataupun yang menyebabkan sampah seperti menggunakan kantong belanja dan alat makan sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai. Reuse. Pertama-tama, pisah dan pilah sampah yang ada berdasarkan kategori yang masih dapat digunakan dan tidak. Bagi sampah yang masih dapat digunakan, bisa dibersihkan terlebih dahulu atau dimodifikasi sedikit agar lebih menarik dan enak dipandang. Kita juga dapat mencuci ulang wadah plastik yang kiranya masih bisa dipakai. Lalu selanjutnya ada recycle. Sedangkan barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi dapat didaur ulang kembali menjadi barang yang berguna ataupun dapat digunakan kembali. Contohnya dengan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.
So now that we already understand everything, what are your guys' thoughts on this? Honestly, I'm very distressed about the animals in our ecosystem. Yeah, I read somewhere that most of the plastic and trash that we make directly impacts their lives. Yeah, that's true. In fact, some animals have their habitats actually be filled and corrupted by the trash that we make. That's so awful, even though we did this ourselves. It is. I have actually heard of animals consuming trash and plastic because it was just all over their living space. That's so horrible. Plastic can contain so many harmful things. When animal ingest plastic waste, it can block their digestive tracts. With that, they can result in infection and even death. Yes, not only that, people can also ingest these harmful chemicals as they make their way up the food chain. So, what do you guys think we can do to solve this problem? Well, the first step is to try and reduce the amount of plastic we make. I will try to use more reusable things from now on. Of course, if we continue to let this happen, we are going to permanently damage our ecosystem. You're right. In the future, I'm planning to do more research on how to reduce the waste around us, and then I can start to make a change for myself. And I intend to start sorting out my trash whenever I have to throw them out. Yes, I will also start sorting out my trash. Other than that, whenever I see any trash in the road, I can also help by picking them up. That's great. I hope that with all the effort we do in the future, we can slowly make a change for the better together. Yeah, let's work hard from here on. I hope that our environment can be more healthy in the future. Nah, sekarang kami sudah sampai akhir. Sebelum kita menutup, mari kita membaca karikatur menarik berikut ini yuk. Sudah ya, video kami sampai sini saja. Semoga untuk kedepannya kami semua dapat melakukan perubahan, sekecil apapun itu, untuk membantu meringankan semua beban ini. Untuk negeri yang lebih bersih dan juga sehat di masa depan. Terima kasih untuk semua perhatiannya sampai saat ini. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih.